Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah informasi kegiatan dan ibadah di bulan Desember 2024 dan tahun baru 2025 di GKI Darmo Satelit. Jemaat, ingatkah kita akan kisah kelahiran Yesus yang sederhana namun syarat dengan makna? Mari kita kembali merenungkan kasih Allah yang begitu besar sehingga Ia mengutus anaknya ke dunia dengan tema Cintanya Memulihkan Kehidupan. Ibadah ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih karunia Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Jangan lewatkan ibadah malam Natal pada hari Selasa 24 Desember pukul 17 dan 19.30 di Gedung Gereja GKI Dasa. Bersama dengan Pendeta Andri Purnawan dan juga Pendeta Dedi G. Satyaputra, mari kita rayakan Natal dengan sukacita. Natal adalah waktu yang tepat untuk merenungkan makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Natal kali ini mengangkat tema Dia tinggal di antara kita, mengingatkan kita bahwa Yesus tidak hanya lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi juga hadir di tengah-tengah kita setiap harinya. Mari kita bersama-sama merasakan kasih dan damai-Nya dalam ibadah perayaan Natal ini. Ibadah akan dimulai pukul 17.00 di Gedung Gereja GKI Dasa yang akan dibawakan oleh Pendeta Andri Purnawan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merayakan Natal bersama. Tahun 2024 hampir berakhir. Sudah banyak hal yang kita alami sepanjang tahun ini, baik suka maupun duka. Mari kita gunakan waktu ini untuk merenung. Teman-teman sekalian yang ingin bergabung di dalamnya, info lebih lanjut dapat hubungi kontak berikut ini. Demikian informasi kegiatan kita. Mari persiapkan hati dan waktu untuk mengikuti setiap rangkaian acara ini. Mari kita menjadi bagian yang memperjumpakan kasih, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita pujikan satu pujian Pelangi Kasih. Shalom jemaat sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online dan onsite bersama GKI Darmo Satelit. Bagi jemaat maupun simpatisan diimbau untuk tetap bersama-sama menjaga kesehatan dengan memakai masker. Bagi yang sedang sakit, masker sudah disiapkan di meja penerima tamu. Kebaktian minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Andre Purnawan dengan tema Makin Disukai Allah dan Sesama. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Andre Purnawan dan persembahan pujian duet Marlin dan Selvi. Kami mengajak jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kepada jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan kami mengundang kehadirannya bersama jemaat yang lain untuk mengikuti setiap kegiatan gerejawi yang dapat diketahui dari warta jemaat. Apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir, mohon bangkit berdiri supaya dikenal jemaat yang lain.
untuk diketahui oleh jemaat, kebaktian tutup dan awal tahun serta pengucapan syukur. Tak terasa tahun 2024 akan segera berakhir, namun setiap kenangan suka maupun duka dalam kehidupan bergereja di tahun ini tidak akan hilang begitu saja. Hari ini kita akan menutup tahun 2024 dengan kebaktian pengucapan syukur secara onsite dan online lewat YouTube GKI Darmo Satelit. Sampul persembahan syukur bisa dipersembahkan secara langsung atau transfer ke rekening GKI Darmo Satelit pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 17 dalam ibadah tutup tahun dan kebaktian awal tahun 2025 pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 10. Perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Bagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 GKI Darmo Satelit akan mengadakan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Pada hari ini disediakan formulir perjamuan kudus berwarna kuning di bot majelis jemaat dan komisi anak yang bisa diisi oleh anak-anak yang telah dibaptis dan siap mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu 5 Januari 2025. Mari bersama-sama kita mendukung perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak ini, agar anak-anak dapat Tuhan Yesus dapat mengambil bagian dan memaknai sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen perjamuan kudus, Majelis Jemaat mengundang segenap jemaat yang telah dibaptis untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025. Mari kita mempersiapkan diri agar sakramen perjamuan kudus ini semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sakramen perjamuan kudus khusus. Sakramen perjamuan kudus khusus dilayankan kepada jemaat yang sudah mengaku percaya sidi, yang tidak memungkinkan datang ke gereja, yaitu jemaat senior, jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, harap menghubungi kantor gereja paling lambat dari Senin tanggal 6 Januari 2025 pukul 9. Untuk diketahui jemaat, detail informasi warta video yang telah diputarkan dan dapat dilihat lebih lanjut pada warta jemaat. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, rahmat-Nya selalu baru bagi seluruh ciptaannya. Inilah waktu di mana kita merayakannya dalam persekutuan, kesatuan hati, ucapan syukur, serta sukacita yang terangkai dalam ibadah minggu sesudah Natal saat ini. Mari kita menyerukan nama-Nya yang agung dan mulia. Terpujilah Allah yang menciptakan dan memelihara ciptaannya. Mari kita merasakan cinta kasih-Nya yang nyata dalam hidup kita. Terpujilah Kristus, sumber segala kasih karunia. Mari kita memandang pada hikmat dan kebenaran. Terpujilah Roh Kudus, sumber kebenaran yang menuntun kita agar hidup sesuai kehendak Bapa. Dengan luapan syukur kita memuji Tuhan dalam nyanyian Gembiralah Saudara, pujian dari kitab Bakti Eko. Gembira besar
Dengan menyatukan hati, kita mengawali ibadah minggu sesudah Natal yang pertama ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia menuntun umatnya dengan roh dan kebenaran. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara, pada hari ini kita memasuki minggu yang terakhir di tahun 2024. 52 minggu telah kita lewati, kita masuki pada hari ini, dan itu tanda bahwa penyertaan Tuhan nyata setiap hari, setiap minggu. Walaupun dari minggu ke minggu ada yang merasa sukacita, tetapi juga terkadang ada duka cita. Toh pada akhirnya kita melewatinya juga. Itu semua oleh karena kasih karunia, kasih setia Allah, yang menjadikan setiap pengalaman kita sebagai sarana pembentukan agar kita itu semakin dikasihi oleh Allah dan sesama manusia. Dan itu akan menjadi tema kita hari ini, makin disukai Allah dan manusia. Kita pujikan segala benua dan langit penuh. Firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 bersabda, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Tetapi dalam kenyataannya saudara, hidup kita tak selalu Kristus, tetapi hidup kita adalah tentang diri kita, keinginan, luka, rasa ingin membalas, dan itu mewarnai hari-hari kita. Oleh karena itu mari kita mengaku dosa. Tuhan, di minggu terakhir di tahun 2024 ini, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan telah mengawali segala sesuatunya. Dan Tuhan juga menolong kami untuk melewatinya. Namun kami juga harus mengaku bahwa tak selalu kami mengenakan Kristus dalam hati,
pikiran, dan seluruh hidup. Kami melupakan Tuhan dalam perencanaan, dan kemudian kami memohon Tuhan menolong ketika kami menghadapi persoalan. Kami meninggalkan Tuhan ketika kami menimbulkan luka lewat kata dan perbuatan kepada sesama, dan kemudian kami berseru-seru agar Tuhan membereskan. Kami meletakkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan ketika berhadapan dengan berbagai persoalan pelik, dan kemudian kami berseru, mengapa Tuhan Engkau diam saja? Ya Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saling bersalam damai. Silakan duduk, saudara. Kita akan mendengar pujian dari Bu Marlin
titian kasih. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang jadi hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga.
takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Terima kasih Bu Marlin. Bagi saudara yang belum pernah atau lupa definisi titian, karena titian itu kan salah satu bahasa Indonesia yang jarang dipakai. Kalau titihan bahasa Jawa itu artinya tunggangan. Nitih itu menaiki sesuatu. Jadi titian itu bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Jawa. Jadi itu merupakan jembatan kecil yang biasanya terbuat dari kayu. Zaman dulu ketika orang mau menyeberangi sungai atau empang, di depan rumah tidak bisa membangun jembatan, biasanya hanya diletakkan 1 atau 2 buah kayu. Dan orang harus melewati kayu itu namanya titian. Ya, terima kasih Bu Marlin sudah mengingatkan kita akan satu kosakata bahasa Indonesia yang jarang dipakai. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya itu menolong kami untuk meniti jalan kehidupan di akhir tahun 2024 ini dengan penuh sukacita dan menjadikan kami hidup terus dibaharui dari hari ke hari di dalam kasih dan kuasa Kristus. Haleluya, amin. Mari kita membaca Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Bacaan Injil dari leksionari kita hari ini bercerita tentang Yesus yang berusia 12 tahun yang dibawa ke bait Allah, dan tema kita diambil dari ayat terakhir dari bacaan Injilnya, Lukas 2 ayat 52, dan ia makin besar, makin dikasihi Allah dan sesama. Tapi hari ini khotbah akan didasari atas bacaan Rasuli, Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang hidup di dalam kebenaran sabdanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Makin disukai Allah dan sesama,
Nampaknya ketika tema ini dibuat, orang tidak sadar bahwa bentuk aslinya Tuhan Yesus itu tidak makin disukai Allah dan sesama, tetapi makin dikasihi Allah dan sesama. Karena saudara, kalau kita bicara tentang disukai, setiap orang pasti punya kebutuhan disukai. Diterima, tidak ditolak, dan kemudian bahkan diperlakukan dengan baik. Setiap kita punya kebutuhan itu. Tidak ada seorang pun manusia atau bahkan binatang yang tidak mau disukai. Jadi disukai itu adalah kebutuhan dasar. Tapi sayangnya, bagi manusia tidak cukup untuk disukai. Tidak cukup bagi saudara dan saya untuk diterima apa adanya, tidak diajak berkonflik, tidak cukup bagi kita untuk diakui keberadaan kita, tetapi kita punya kecenderungan ingin untuk disukai sebanyak mungkin orang atau bahkan disukai seluruh dunia. Siapa orang yang tidak ingin disukai sebanyak-banyaknya orang? Karena kita membayangkan betapa bahagianya saya jika dimanapun saya pergi saya disukai orang. Di tempat kerja saya disukai oleh atasan, rekan, atau anak buah. Di masyarakat saya disukai oleh tetangga. Di mana-mana disukai, apapun yang saya lakukan dikasih jempol, di like, di follow. Manusia punya kecenderungan itu, saudara. Bukan hanya diterima oleh 1-2 orang, ya kalau bisa diterima oleh semua. Nah, ketika kita itu ingin diterima dan disukai oleh semua orang, itu penyakit itu. Bikin frustasi. Karena apa? Pada kenyataannya tidak ada manusia yang betul-betul disukai semua. Saya jadi pendeta, ya pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Wajar. Saudara, jadi anggota masyarakat, pasti ada tetangga yang suka, ada yang tidak suka. Dan bahkan orang-orang yang tadinya sangat menyukai kita, itu bisa menjadi pembenci kita. Itulah kenyataan hidup. Jadi kalau kita itu ingin, disukai semua orang, nanti malah frustasi. Bahkan orang-orang yang sangat menyukai kita, itu bisa menjadi pembenci kita. Saudara-saudara ingat John Lennon, dia dibunuh oleh siapa? Dia dibunuh oleh Mark David Chapman, yang sebelum membunuh dia pada 9 Desember tahun 80, datang kepadanya untuk minta tanda tangan. Jadi David Chapman, saudara, itu seorang yang sangat mengagumi John Lennon sebetulnya. Dia heran dengan cara berpikir, karya-karya, pengaruh John Lennon yang begitu luar biasa. Ia melihat John Lennon sangat terkenal dan kemudian ia ingin juga jadi terkenal seperti John Lennon. Nah, supaya ia terkenal, kemudian ia memutuskan untuk jadi terkenal, aku akan membunuh orang yang terkenal. Ia datang minta tanda tangan John Lennon dan beberapa saat kemudian ia membunuhnya. John Lennon dibunuh oleh penggemarnya. Martin Luther King Jr., seorang pahlawan Amerika yang sampai sekarang harinya, di Amerika itu hari besar keagamaan, enggak libur, tapi hari lahirnya Martin Luther King Jr., 16 atau 17 Januari, saya agak lupa, itu selalu diperingati sebagai hari. Dia dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh penggemarnya. Yang suka sepak bola, saya ingat banget ini Piala Dunia 1998
Waktu itu Kolombia melawan Amerika dan kalah 1-2 karena center back atau back tengahnya Kolombia, Andres Escobar, waktu ingin menghalau bola, justru bola masuk ke dalam gawangnya. Dan beberapa saat kemudian ketika Escobar berada di sebuah tempat makan, penggemarnya datang. Penggemarnya namanya Humberto Munoz Castro, penggemar fanatik dari Escobar. Dia berkata, terima kasih untuk skor 2-1, dor. Meninggal. Bahkan orang yang menyukai kita, itu bisa menjadi pembunuh kita. Orang yang tadinya mengatakan kepada kita, oh aku cinta kamu, oh aku sayang kamu, itu bisa menjadi pembunuh kita. Jadi kalau saudara mau disukai orang, itu hati-hati. Karena apa? Tidak ada orang yang disukai seluruh dunia. Tuhan Yesus pun disalibkan. Dan kalaupun ada yang menyukai kita, itu bisa menjadi pembunuh kita. Jadi supaya hidup kita tidak berat, bukan hidup untuk disukai, karena hidup untuk disukai itu berat, saudara. Yes, kita biasa saja. Ada yang suka, puji Tuhan. Itu pun sementara. Ada yang tidak suka, ya wis gak apa-apa. Karena terus-menerus saudara menjadi orang yang ingin disukai, ingin berpengaruh, ingin mendapat kekuasaan, itu kemudian membuat orang hidupnya habis. Biasanya dunia itu menjadikan dirinya menarik, kalau dalam bahasa Jawa itu kan ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana. Harga atau nilai diri kita itu ditentukan oleh mulut kita. Tapi bukan itu yang mau saya kutip, melainkan yang kedua. Nilai diri kita itu ditentukan oleh busana apa yang kita kenakan. Ada orang-orang tuh yang good looking, saudara. Pakai baju apa saja tetap kelihatan menarik. Cara berpakaiannya itu, kalau orang bilang selalu anggun atau tampan, pakai baju apa saja. Mulai baju yang mahal sampai yang murah. Yang diberi merek dari luar negeri sampai merek lokal, tetap menarik. Tetapi juga ada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mendandani dirinya sedemikian rupa dengan hal-hal yang mahal, tetapi tetap tidak puas dengan penampilannya. Saya ingin kita melihat fenomena bahwa manusia biasanya mendandani dirinya, menampilkan dirinya dengan bajunya, dengan riasannya, kalau zaman sekarang dengan skincare-nya. Untuk apa sih? Untuk disukai. Bahkan ada orang-orang yang melakukan semuanya itu supaya apa? Supaya Instagram-nya menarik. Jadi banyak pengikutnya, banyak love-nya. Kalau direnung-renungkan saudara, antara upaya manusia, waktu, pikiran, tenaga, biaya yang dihabiskan untuk membuat diri manusia itu menarik, dan dengan hasilnya kira-kira sepadan enggak? Enggak. Itu semua hanya ilusi. Itu semua hanya membuat manusia merasa, oh aku sudah melakukan semuanya, aku tampil menarik, aku tampil dengan berbagai busana, dan sesungguhnya itu simbol kehidupan. Ketika kita menghabiskan diri kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita
untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah saja, untuk mengundang orang menyukai kita, itu semua adalah kesia-siaan. Pak, berarti apa enggak boleh tampil menarik? Oh ya, perlu. Tapi jangan sampai itu membuat hati, pikiran, kehidupan kita tersedot di sana. Kerja keras sampai tidak punya waktu untuk keluarga, hasil kerjanya untuk apa? Untuk penampilan. Kerja keras sedemikian rupa sampai membuat hidup menderita, sampai sakit lambung, hanya untuk apa? Untuk penampilan. Ya, yang wajar-wajar saja. Alih-alih kita itu mengenakan fashion atau mengubah daya lahiriah kita, firman Tuhan hari ini justru bicara tentang kenakanlah pakaian Kristus. Karena kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita, saudara, dari Minggu sampai Sabtu, upaya kita untuk memakai Kristus, dengan upaya kita untuk mengenakan pakaian-pakaian dan penampilan-penampilan dan imaji-imaji yang bisa dilihat orang luar itu seringkali tidak seimbang. Justru agar seorang itu masuk di dalam tahap ia masuk di dalam disukai yang sejati, dikasihi yang sejati, ia harus mengenakan pakaian Kristus. Dan dalam Alkitab tadi, dalam bacaan kita, digambarkan hidup Kristen itu seperti orang berpakaian. Ditanggalkan pakaian yang lama dan dikenakan manusia baru. Jadi cara hidup saya dan saudara-saudara tentang pakaian, cara hidup saya dan saudara-saudara tentang penampilan, itu penting dalam konteks itu menggambarkan cara beriman kita, saudara. Kalau ada orang hobinya beli baju, tapi kemudian lemarinya tidak makin kosong, makin penuh, itu gambaran apa? Hidupnya pasti juga campur baur antara kehidupan lama dan kehidupan baru dalam Kristus. Coba lihat lemari saudara. Jadi lemari saudara itu menentukan atau menggambarkan iman saudara. Rumahnya enggak makin lama, enggak makin longgar, makin sumpek, makin penuh karena apa? Pakaiannya tambah terus. Jadi ada hubungannya antara lemari dan iman. Ada hubungannya antara kulkas dan iman. Ada hubungannya antara rumah saudara dan iman saudara. Itu enggak bisa bohong, saudara. Ya, yang sehat bagaimana? Kalau sudah punya baju baru, ya baju lamanya dikeluarkan dari lemari. Ya didistribusikan, kalau sudah tidak layak pakai ya dibuang. Tidak tahu bagaimana caranya, kalau masih layak pakai didistribusikan. Itu baru satu contoh pakaian. Jadi kalau di lemari saudara itu ada misalnya 20 pakaian, dan di tahun 2024, hari ini minggu terakhir nanti coba dilihat. Kalau di awal tahun 20, sekarang jadi 150, berarti kita harus melakukan bersih-bersih. Karena saudara tidak mungkin jadi manusia baru kalau lemari saudara penuh. Jadi nanti pulang bersih-bersih lemari. Karena itu simbol. Ada orang yang sudah menerima keselamatan, jadi Kristen, hidup dengan cara baru, tapi juga masih dipegangi cara hidup yang lama. Tata cara hidup yang lama. Ya sik ning suhu, ya masih kedukun, ya masih tanya macam-macam. Itu ibarat orang yang lemarinya penuh. Ada orang yang sudah hidup dalam pengampunan Kristus, tetapi lemari hidupnya masih penuh dengan luka, kebencian, menyimpan masa lalu, eman, sayang untuk dikeluarkan. Ya, ini konkret ya saudara, pulang lihat lemari, mari bertobat bersama-sama. Mumpung akhir tahun ini.
Karena apa? Tadi saya ilustrasikan baju. Selama baju lama saudara itu ada di lemari, baju lama itu biasanya kita suka dipakai, ya itu saja. Gitu. Sadarnya kalau apa? Foto. Loh, saya bulan lalu foto pakai baju ini. Ya kalau memang enggak punya baju enggak apa-apa. Ya, bajunya itu ya so what, enggak masalah. Tapi banyak orang bajunya banyak setelah difoto loh ini. Karena apa? Manusia itu selalu punya pakaian favorit. Di rumah atau pergi, sadar atau tidak kita selalu mengulang. Itu harus dikeluarkan, ditanggalkan, dan dikenakan yang baru. Bacaan kita tadi katakan, ada nilai-nilai baru, nilai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran yang tidak mungkin kita hidupi jika nilai hitung-hitungan, nilai amarah, nilai pendekatan yang keras, nilai hidup yang gak serantanan yang terus kita pegang. Kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan hati, kerendahan hatinya dipakai waktu apa? Waktu ke gereja saja. Ya kan simbol kan? Kalau pakaian bagus untuk apa? Ke gereja saja. Banyak orang Kristen kan gitu. Jadi sabar, baik, lemah lembut, rendah hati. Kalau di mana? Di gereja. Kalau di rumah, wih galak epol. Kadang-kadang orang di gereja saja lupa kalau itu gereja kok. Iya kan? Ngamuan, gegeran, gosipan, lupa di gereja. Ndah neo kalau neng omah gitu. Kenapa begitu saudara? Kenapa? Ya karena kita belum menanggalkan yang lama. Di ayat 13, Kolose 3 ayat 13. Cara hidupnya, jadi nilai-nilai itu yang banyak itu, belas kasih, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, sabar, itu dibungkus, dipraktekkan dalam satu cara hidup simple, yaitu apa? Cara hidup saling mengampuni. Cara hidup saling mengampuni adalah pakaian baru, itu adalah pakaian Kristus. Kita mengampuni diri kita sendiri. Kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa punya goal, punya tujuan. Tujuannya apa? Puncak dari semua pembaharuan itu, katanya Paulus, di atas semuanya itu. Puncak dari semua itu, tujuannya adalah kita ini hidup di dalam kasih. Jadi kasih itu sesungguhnya saudara adalah awal dan akhir. Kita hidup di dalam kasih Allah. Dan kita hidup untuk mengalami kasih Allah. Kita memiliki kasih Allah dan kita hidup mempraktekkan kasih itu. Dan itulah yang namanya pembaharuan. Nah, kalau sudah hidup dalam pengampunan, hidup saling mengasihi, itu sudah enggak penting lagi disukai atau tidak disukai. Kalau Allah ya pasti suka. Allah pasti cinta. Manusia enggak penting disukai atau tidak disukai. Yang penting apa? Belas kasih, kemurahan, lemah lembut, rendah hati, sabar, saling mengampuni dan mengasihi. Jadi luka-luka lama, kenangan-kenangan masa lalu, beban-beban masa lalu, tanggalkan. Jangan menoleh ke belakang. Lihat ke depan. Supaya bisa jadi manusia baru. Nah, saya ingin menutup khotbah ini dengan
meminjam kata-katanya Alexander McLaren, seorang teolog ya. Butuh waktu seumur hidup untuk memahami Yesus. Butuh waktu seumur hidup untuk menerima Yesus. Butuh waktu seumur hidup untuk mengenakan Yesus. Mumpung saudara dan saya masih punya waktu, kenalah Dia, terimalah Dia, dan kenakanlah Dia, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita menjadi manusia yang dibaharui dari hari ke hari. Amin. Duet Bu Marlin dan Selvi, Natal di Hatiku. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebabnya kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama
diundang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita bersama-sama meresponi firman yang sudah disampaikan dan kita dengarkan dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Jemaat, pada ibadah minggu depan tanggal 5 Januari 2025 kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dan merenungkan beberapa hal. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi bahwa seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita sama-sama merenungkan. Apakah kita sudah menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, sudah terkait erat dengan kehidupan kita. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, dan menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari bersama-sama kita renungkan. Apakah kita sudah menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga maupun pekerjaan kita bersama. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, maka kita juga dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti kita diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita bersama-sama renungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita sudah mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 5 Januari 2025 yang akan datang. Bagi saudara yang siap dan bersedia mengikuti perjamuan kudus minggu depan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Untuk setiap orang yang berdiri, yang menyatakan kesediaannya mengambil bagian, meresponi perjamuan kudus pada 5 Januari mendatang, kami berdoa, layakkanlah, siapkanlah. Dan saat ini juga kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, di dalam gereja, di dalam masyarakat, dan pergumulan dunia. Tuhan, di dalam segala pergumulan kami rindu agar Engkau menyempurnakan kami semua dengan kelemah lembutan, kerendahan hati, kesabaran,
Dan kami hidup di dalam pengampunan dan kasih-Mu. Terpujilah namamu ya Kristus. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayan persembahan bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat memberikan melalui rekening scan QR code yang tertera pada layar ataupun di depan tiap bangku. Nats persembahan diambil dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Persembahan ini diiringi dengan "Di sini aku bawa Tuhan". Silakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami boleh mendengar firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih menggunakan hidup kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih kalau saat ini Engkau lahir di Engkau membuat kami harus membersihkan diri kami Tuhan, dan mampukan kami boleh mengenakan Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi murid Kristus. Dan kami bersyukur kalau siang hari ini Tuhan juga izinkan kami memberikan persembahan. Kau berkati persembahan ini, sucikan dan kuduskan sehingga layak untuk kehidupan
gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sudah Tuhan pakai untuk menggunakan persembahan ini, berkati dan kuasai dia untuk boleh menerima dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini di dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara, marilah kita hidup di dalam cara yang baru agar kita makin disukai Allah dan sesama. Kami ingin menyukakan hati Allah dan sesama. Baik atau tidak baik waktunya, sulit maupun mudah jalannya, Kami ingin selalu hidup menyukakan hati Allah dan sesama. terpujilah Tuhan Allah kita, Kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.